Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga saya di sini dapat mempresentasikan materi konsep mandi wajib dalam ajaran Islam. Saya adalah mahasiswa semester 1 Universitas Pancasakti, Prodi Akuntansi Reguler Plus. NIM saya 29021 50104. Pengertian mandi wajib. Pengertian mandi wajib dalam bahasa Arab yaitu mandi berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus, bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam ditujukan untuk membersihkan diri, sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Selanjutnya, dasar hukum mandi wajib. Dasar hukum mandi wajib yaitu 1. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 2. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari yang isinya bahwasannya Nabi Muhammad apabila mandi jinabah, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut, kemudian mengalirkan air ke kepalanya 3 caukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada seluruh kulit badannya. Ketiga, syarat mandi wajib. Syarat mandi wajib ada 4, yaitu 1. Keluarnya air mani. Diriwayatkan dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah bersabda mandi diwajibkan dikarenakan keluar air mani. 2. Hubungan badan atau bersetubuh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila 2 kemaluan telah bertemu, maka wajib baginya mandi. Aku dan Rasulullah pernah melakukannya, maka kami pun mandi. 3. Ada haid atau nifas, yaitu darah yang dikeluarkan dari haid dan nifas. Statusnya adalah suatu kotoran, najis dan membuat tidak suci diri wanita. Untuk itu, wanita yang telah melewati haid dan nifas, maka wajib baginya untuk bersuci dengan mandi wajib agar bisa kembali beribadah. Nifas di sini yaitu artinya melahirkan ya, wanita yang habis melahirkan. Keempat, karena kematian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda dalam keadaan berihram terhadap seorang yang meninggal terpelanting oleh ontanya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Keempat, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 4, yaitu 1. Niat. Niat mandi junub tidak perlu diucapkan secara lisan, melainkan dapat dibaca dalam hati dengan sungguh-sungguh. Jika belum bisa berbahasa Arab, niat mandi wajib junub dapat dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini niat itu dibacakannya bisa di dalam hati. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, boleh menggunakan bahasa Indonesianya aja. Kedua, membasuh atau menyiram badan. Ketiga, menghilangkan najis pada tubuh dengan sabun. Keempat, meratakan air ke seluruh bagian tubuh termasuk sela-sela dan lipatan. Jadi di sini meratakan air, di sini artinya tuh kita menggosok-gosok tangan kita agar kotorannya itu tuh hilang. Berikutnya, sebab batalnya mandi wajib. Sebab batalnya mandi wajib ada 6. 1. Tidak membaca niat. Kalau kita nggak baca niat, berarti batal ya mandi wajibnya.
tidak sah gitu. 2. Tidak mandi wajib dengan benar. Di sini artinya tidak benar mandi wajibnya. 3. Tidak menggunakan air bersih. Airnya di sini tuh harus bersih, tidak boleh menggunakan air kotor. 4. Terdapat bagian tubuh yang masih kering. Jadi harus, namanya mandi ya, kita tuh harus basah, semuanya tuh harus basah, nggak boleh ada yang masih kering. 5. Rambut yang tidak terurai. Jadi nggak boleh kita tuh rambutnya dikuncir, jadi harus dilepas kuncirannya. Keenam, terdapat kotoran dalam kuku. Di sini juga nggak boleh ya, di dalam kukunya itu masih ada kotoran-kotoran. Kalau sebisa mungkin dibersihkan dulu atau dipotong dulu kukunya sebelum melaksanakan mandi wajib. 6. Ada sunnah dalam mandi wajib. Sunnah dalam mandi wajib. Sunnah dalam mandi wajib terdiri dari membaca basmalah, bersiwak, berwudu sebelum dan sesudah mandi, menyiram rambut dan anggota badan, memulai membasuh kepala dan mengulangi proses 3 kali. Jadi di sini ada sunnahnya. Sunnah itu maksudnya tuh nggak wajib dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan juga nggak berpengaruh gitu. Di sini ada membaca basmalah itu sunnah, bersiwak atau sikat gigi itu juga sunnah, berwudu sebelum dan sesudah mandi juga itu sunnah, menyiram rambut juga sunnah, membasuh kepala juga sunnah, dan mengulangi proses tiga kali itu juga sunnah ya. 7. Ada tata cara mandi wajib. Kita sebelum mandi wajib harus tahu dulu nih niat mandi wajibnya apa. Bagi yang perempuan yang udah balik, yang udah mengalami menstruasi, pasti diajarin pertama tuh kita kalau udah selesai haid kita harus mandi wajib, dan ini niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusrul lirafil adatil haidil lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Di sini balik lagi ya, kalau misalkan bahasa Arabnya itu nggak hafal, boleh bahasa Indonesianya, yang penting kita mengucapkan niat mandi wajib tersebut. Berikut tata cara mandi wajib. Pertama, mengucapkan niat mandi wajib yang tadi saya sebutkan. Kedua, membasuh seluruh anggota badan yang zohir. Ketiga, rambut harus diurai dan tidak diikat. Jadi harus kalau misalkan dikuncir, rambutnya harus dilepas ya kuncirannya. Keempat, memakai wangi-wangian. Mungkin di sini memakai wangi-wangian artinya setelah mandi tuh kita harus pakai minyak wangi. Hal-hal berikut adalah cara mandi yang baik menurut Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 1. Terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan mandi atau dimasukkan ke dalam tempat pengambilan atau penampungan air. 2. Untuk membersihkan kemaluan dan kotoran, maka hendaklah untuk menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan, karena tangan kanan digunakan untuk makan, sedangkan tidak mungkin menggunakannya untuk membersihkan kemaluan. 3. Setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkannya pada tanah, bisa juga dengan sabun agar hilang kotoran tersebut dari tangan. Keempat, berudu dengan cara berudu yang benar, sesuai aturan dan rukunnya dalam Islam, selagi akan melakukan sholat. 5. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. 6. Mencuci kepala atau keramas, mulai dari kepala bagian kanan ke bagian kiri, dan membersihkannya hingga sela-sela rambut, agar benar-benar bersih sempurna. 7. Mengguyur air mulai dari sisi badan sebelah kanan lalu pada
sisi sebelah kiri. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan materi konsep mandi wajib dalam ajaran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.